Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hubungan kausalitas. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 7, saya sendiri Rahmat Fajar, Kisi Teola, Nita Yuliandi, Detrianora, dan Samratul Fuad. Baiklah, pada teman-teman mohon disimak video ini tentang hubungan kausalitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Detrianora, BP 1025, akan menjelaskan tentang pengertian hubungan kausalitas. Keyakinan manusia akan hukum kausalitas sudah ada sejak zaman kuno, bahwa tidak ada satupun peristiwa terjadi secara kebetulan, melainkan semuanya mempunyai sebab yang mendahulunya. Dapat ditelusuri sejak zaman peradaban manusia tercatat dalam sebuah sejarah. Sebab sebagai sesuatu yang melahirkan akibat mempunyai banyak pengertian. Kita mengenal ada sebab yang mesti dan sebab yang menjadikan. Sebab yang mesti adalah suatu keadaan bila tidak ada maka akibatnya tidak akan terjadi. Tetapi dengan adanya akibatnya tidak harus terjadi. Contoh, oksigen merupakan sebab adanya kebakaran. Tanpa adanya oksigen tidak mungkin kebakaran bisa terjadi. Tetapi adanya oksigen, kebakaran tidak harus terjadi. Adapun sebab yang menjadikan adalah sesuatu yang adanya menyebabkan akibat lahir. Sedangkan tidak adanya juga akibat tidak mungkin terlaksana. Dengan kata lain, sebab yang menjadikan adalah yang ada atau tidaknya menentukan ada dan tidaknya akibat. Kompor meledak adalah sebab yang mengakibatkan seluruh rumah di gang X musnah jadi abu. Tetapi kita harus ingat bahwasanya sebab yang menjadikan dapat terlaksana bila sebab yang mesti juga ada. Meskipun ada kompor meledak, tetapi bila saat itu oksigen tidak ada, maka kebakaran seluruh gang itu tidak akan terlaksana. Jadi, meledaknya kompor merupakan sebab yang menjadikan kebakaran. Ada 3 pola dalam hubungan kausalitas. Yang pertama, sebab ke akibat. Contoh, penebangan liar di hutan mengakibatkan tanah longsor. Yang kedua, akibat ke sebab. Contoh, Andi juara kelas disebabkan dia rajin belajar dengan baik. Yang ketiga, akibat ke akibat. Contoh, Tony melihat kecelakaan di jalan raya sehingga Tony beranggapan adanya korban kecelakaan. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nita Yuliandi akan menjelaskan 2 metode di dalam hubungan kausalitas. Yang pertama yaitu metode persetujuan. Apabila ada 2 macam peristiwa atau lebih pada gejala yang diselidiki dan masing-masing peristiwa itu memiliki faktor yang sama, maka faktor itu merupakan salah satunya sebab bagi gejala yang diselidiki. Contohnya itu penyakit tipus yang menyerang satu desa. Mereka memiliki latar belakang dan ekonomi juga berbeda dan memiliki tingkah laku yang berbeda juga. Namun semua orang itu memiliki kesamaan dalam penggunaan air minum. Dengan demikian, air merupakan faktor yang ada pada setiap macam fenomena. Maka dapat disimpulkan bahwa air minumlah yang dapat menyebabkan penyakit tipes. Yang kedua itu metode perbedaan. Jika sebuah peristiwa mengandung gejala yang diselidiki dari sebuah peristiwa yang lain yang tidak mengandungnya, namun faktornya sama kecuali satu, dan satu itu terdapat pada peristiwa yang pertama, maka faktor satu-satunya itu yang menyebabkan peristiwa yang berbeda adalah faktor yang tidak bisa dilepaskan dari sebab terjadinya gejala. Contohnya, bila kita punya korek api yang ada sumbunya, dan satunya tidak, maka korek api yang ada sumbunya dapat kita nyalakan, namun yang tidak ada sumbunya maka tidak dapat menyala. Oleh karena itu, tidak tepat kalau kita katakan bahwa sumbu yang merupakan sebab bagi menyalanya korek api, tetapi lebih tepat merupakan sebab yang tidak bisa dipisahkan dari sebab yang menjadikan korek api itu menyala. Baiklah, hanya itu yang dapat kita sampaikan. Selanjutnya metode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tiga metodenya yaitu: 1. Metode persamaan variasi.
Apabila suatu gejala yang dengan suatu cara berubah ketika gejala lain berubah dengan cara tertentu, maka gejala itu adalah sebab atau akibat dari gejala lain atau berhubungan secara sebab akibat. Contohnya yaitu seorang petani dapat mengetahui dengan mudah hubungan kausalitas antara kesuburan tanah dengan hasil panen. Semakin tinggi derajat kesuburan tanah, semakin bagus hasil panen dan demikian sebaliknya. Metode sisa-sisihan. Metode sisa-sisihan yaitu jika ada peristiwa dalam keadaan tertentu dan keadaan tertentu ini merupakan akibat dari faktor yang mendahuluinya, maka sisa akibat yang terdapat pada peristiwa itu disebabkan oleh faktor yang lain. Contohnya yaitu penemuan planet Neptunus pada tahun 1846. Penemuan ini sebagai akibat perhitungan terhadap orbit planet Uranus. Metode gabungan. Metode ini merupakan variasi dari metode persetujuan dan metode perbedaan. Maksudnya, jika ada sekumpulan peristiwa dalam gejala tertentu hanya memiliki sebuah faktor yang bersamaan, sedangkan dalam beberapa peristiwa di mana gejala itu tidak terjadi, dijumpai faktor-faktor lainnya yang juga dijumpai pada saat gejala itu terjadi, kecuali sebuah faktor yang bersamaan. Maka faktor ini adalah faktor yang mempunyai hubungan kausal dengan gejala itu. Contohnya aja pemberian makan pada sekelompok ayam dengan beras, ternyata ayam itu terserang radang saraf dan sebagian besar mati. Ia memberikan makan pada sekelompok ayam lain dengan beras yang masih tercampur dedak. Ternyata tidak satupun ayam itu sakit. Kemudian ayam yang sakit diberi makan beras yang dicampur dengan dedak dan ayam tersebut akhirnya sembuh. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya Kisitiola Salsabila akan menjelaskan kekeliruan dalam pemikiran. Yang pertama yaitu ada post hoc ergo propter hoc, yakni pemikiran yang menafsirkan kejadian-kejadian atas dasar ini terjadi, sesudah itu terjadi, maka ini merupakan akibat dari itu. Nah, misalnya, sesudah ayam berkokok, maka terbitlah siang. Jadi, siang terbit karena ayam berkokok. Nah, yang kedua ada kekeliruan cum hoc ergo propter hoc. Nah, jadi kekeliruan ini bersama itu oleh karena itu. Nah, misalnya bersama dengan turunnya hujan buatan, ikan-ikan mati karena hujan buatan. Ikan-ikan tersebut mati. Jadi, kekeliruan ini terjadi karena melihat peristiwa yang ada secara sepintas. Untuk menentukan bahwa suatu peristiwa itu merupakan sebab bagi peristiwa lainnya. Tidaklah sekedar menunjukkan bahwa peristiwa pertama adalah sebab dari peristiwa kedua.